Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi kita ke SKO kali ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu mulai menjadi eksportir. Bagi calon-calon eksportir muda Indonesia, ini sangat bagus banget karena ini bakal kita kupas tuntas bagaimana itu dunia eksportir. Baiklah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Yang saya hormati Bapak narasumber kita yaitu Krisna Mahanugraha, founder dari Mahanugraha Indo Commodity, Bapak dan Ibu dosen, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian dan dari berbagai kampus. Langsung saja sebelum kita memulai SKO pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Krisna Mahanugraha dari founder Mahanugraha Indo Commodity. Yaitu Bapak ini akan menjelaskan secara tuntas bagaimana menjadi eksportir yang sukses. Dan moderator kita kali ini yaitu dari Bapak Juandi, yang salah satu dosen terkece PSAH. Jadi pastinya teman-teman itu udah tahu ya. Dan bagi kampus lain yang belum tahu itu bisa nanti langsung lihat dosen kece-nya PSAH WBI. Oke, yang akan memandu SKU kita hari ini, saya persilakan kepada Bapak Dani Juandi untuk memandu SKU kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Welly. Perkenalkan, nama saya Dani Juhandi. Selamat datang semua peserta studi kenal okupasi, mahasiswa mungkin, dan ada juga dari peserta dari luar, bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bergabung. Nah, kali ini tema studi kenal okupasinya sangat amat menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang bagaimana menjadi eksportir, memulai menjadi eksportir, dan pematerinya benar-benar ekspor di bidang eksportir tentunya, yaitu pemateri kita Bapak Krisna Mahanugraha. Nah, sebelum beliau menyampaikan materinya, mungkin lebih baik saya akan membacakan dulu CV beliau. Beliau ini lahir di Malang, tanggal 7 Juni, tahunnya nggak usah ya Pak? Tahunnya perlu nggak Pak? Nah, alamat beliau tinggal di Surabaya, pendidikan S1 Teknik Industri Universitas Kristen Petra Surabaya. Kemudian untuk pengalaman organisasi Rotary Surabaya Jembatan Merah, kemudian pengalaman pekerjaan di Valbury Asia Future Business Manager sebagai Business Manager, kemudian Brand Securities sebagai Brand Manager. Is7 Event, ini is7-Eleven atau apa Pak? Sorry. I7 Pak, I7. Oh, I7 Indonesia sebagai co-founder, kemudian di Mahanugraha Indo Commodity sebagai founder. Motonya no freelance. Mungkin itu aja untuk perkenalan narasumber kita. Jadi ini udah yang bergabung hari ini udah sekitar 50-an peserta. Lumayan ramai juga. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Untuk waktunya saya persilakan kepada Pak Krisna untuk memulai ininya, menyampaikan materinya terkait dengan ekspor. Oke, terima kasih waktunya Pak Juhandi. Ya, sebelumnya saya terima kasih sudah diundang untuk berbagi pengalaman, lebih tepatnya teman-teman mahasiswa sama bapak-bapak dosen, ibu-ibu dosen yang saya hormati. Saya sih saya praktisi sih, lebih ke praktisi
Nah, saya dulu berpartner dan salah satu pemain kelapa di Jawa Timur mungkin saya orang pertama atau mungkin orang kedua lah di Jawa Timur yang menjadi pionir waktu itu. Kita ekspor ke Thailand. Jadi ceritanya memang waktu itu ada permintaan kelapa ke Thailand dan saat itu pun saya masih terikat di perusahaan saya yang lama. Saya masih sebagai karyawan di perusahaan saya bernaung waktu itu. Dan memang saya putuskan untuk ya boleh lah kita mulai ekspor kelapa ini kita coba meskipun itu hal baru buat saya. Jadi teman-teman yang mau ekspor pun nggak perlu takut, nggak perlu kecil hati. Wah, ekspor itu dunia yang besar, ekspor itu dunia yang susah. Enggak juga. Selama sebenarnya kita mau coba, kita mau mulai aja, semua akan ikut sih, semua akan berjalan sesuai yang memang kalau kita memang niat, kita memang mau, dan itu bisa jadi bisa terjadi dalam ya, bisa dengar suara saya ya? Oke. Nah, jadi ini sekilas tentang apa yang saya buat di 9 ke 10 tahun terakhir ini. Kita bergerak di bidang kelapa, lebih tepatnya kelapa tua, kelapa santan, kelapa bahan baku untuk santan. Nah, ini saya lahir di Malang, 84, akhirnya tahu ya tahunnya Pak Juhandi. Saya dari 2007 sampai 2011 di finance industry. 2011 saya mulai menekuni international trade atau overseas sales. Jadi kita jual barang ini ke luar negeri. Kita cari market yang lebih bagus. Oke, ini Instagram saya kalau mau dikepoin. Nah, ini market kita. Market kita ini ada di Jordan, Pakistan, Iran, Vietnam, Thailand, Dominican Republic, Mauritius, UK, Spain, dan ini bisa dilihat sih, bisa dilihat di sini. Dan untuk Vietnam, untuk Thailand itu banyak pabrik di sana, banyak pabrik di sana untuk pengolahan kelapa, pengolahan industri value product ya. Value product itu dalam arti, jadi kita kalau nggak jual kelapanya aja, mereka sudah jual seperti santan, mereka jual seperti tepung kelapa seperti itu. Dan kalau negara-negara yang lain ini yang aneh-aneh ini biasanya mereka untuk retail, mereka untuk market itu dijual di supermarket, untuk dijual di pasar seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, kenapa kelapa sebenarnya ini 10 negara dengan produksi kelapa terbesar di dunia. Jadi Indonesia adalah negara penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Dan sebenarnya waktu saya mulai bisnis kelapa ini, mulai ekspor kelapa ini, even pun saya tidak tahu bahwa Indonesia ini penghasil kelapa nomor 1 di dunia. Jadi saya nggak tahu aja, saya tahunya baru-baru ini, baru 2-3 tahun terakhir aja loh, ternyata Indonesia itu kaya. Indonesia itu negara penghasil kelapa terbesar di dunia, nomor 1 bahkan kita. Seperti itu. Nah, ini orang Pakistan, ini bayar saya orang Pakistan, ini Pakistan juga. Nah, ini Pakistan, ini orang Amerika. Yang sebelah kanan bawah ini orang Amerika. Nah, kalau ini sister company kita di India. Jadi saya dapat banyak negara tujuan seperti Mauritius, seperti apa dari orang-orang ini. Nah, jadi kita berbagi profit sama mereka untuk bisa dapat marketnya mereka, kita sediain kelapa di sini. Jadi intinya sebenarnya di masa ini, apalagi masa sekarang ini, kita kalau kerja ini memang harus bergandengan tangan. Jadi nggak bisa kalau kita mau kerja sendiri, mau
mau profit dimakan sendiri juga nggak bisa. Jadi intinya sebenarnya kita harus berbagi panggung. Sekarang ini kita masanya berbagi panggung. Kita nggak bisa kalau mau kerja sendiri-sendiri sudah bukan zamannya sih. Jadi kita sebagai satu negara Indonesia memang harus bersatu untuk kita sama-sama kita menangkan pasar global kayak gitu. Tapi kalau memang saya dengan beberapa eksportir pun kadang beberapa yang bisa saya ajak kerjasama, kita teleponan, kita tukar informasi, kita semuanya lah kita janjian harga, bahkan untuk ke buyer yang sama, ke pabrik yang sama, kita janjian harga, janjian belanja, kadang pun kita bertukar barang, bertukar buyer, itu sudah menjadi biasa untuk kita, karena beneran di masa sekarang ini bener-bener kita nggak bisa untuk mengandalkan diri sendiri, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri nggak bisa. Ya mau nggak mau kita memang harus bergandengan. Kalau kita nggak bergandengan, nanti buyer-buyer ini orang-orang ini nanti yang akan tekan kita secara harga, tekan kita secara pembayaran atau apapun. Jadi kita harus kompak. Kita sendiri teman-teman kita ini harus kompak. Nah kayak gitu. Kalau memang mau berniat diekspor, jadi nggak perlu kelapa seperti saya. Sebenarnya banyak sekali komoditi-komoditi yang bisa diekspor dari Indonesia, itu bisa. Apalagi pemerintah saat ini sudah sejak tahun lalu dia mendukung ekspor. Kita itu ekspor benar-benar didukung. Jadi gampang banget ekspor tuh, nggak kayak impor sebenarnya. Ekspor tuh gampang banget untuk selain satu kita dapat negara dapat devisa, kita juga banyak didukung oleh pemerintah. Kebijakannya semuanya itu ya lihat kita banyak didukung oleh teman-teman pemerintahan. Seperti itu. Dia mau genjot terus seperti itu. Ya, jadi kira-kira sementara preview dari saya seperti itu dulu. Mungkin ada pertanyaan atau ada diskusi lebih lanjut dari Pak Sony. Baik Pak, sangat menarik sekali. Jadi kan ini kita temanya itu tentang memulai menjadi eksportir. Jadi pertama kali dulu Bapak memutuskan untuk menjadi eksportir, apa yang perlu disiapkan? Apa sih yang perlu yang kita butuhkan untuk menjadi seorang eksportir itu, Pak? Jadi sebenarnya untuk jadi eksportir ya, satu, ini saya ini lagi coba. Sebenarnya cuma butuh determinasi, Pak. Kalau menurut saya, ini. Saya share lagi. Nah, ini Pak, 3 hal yang harus kita perhatikan kalau mau jadi eksportir nih. Satu, memang harus berani. Determinasi dalam arti ya harus berani untuk mengambil keputusan, harus berani untuk berkomitmen. Yang terpenting juga penguasaan produk kita harus punya. Jadi percuma kalau kita mau apapun yang mau kita ekspor, apapun yang mau kita kerjakan, itu harus benar-benar kita komitmen sama apa yang kita kerjakan. Satu, memang kita harus determinasi, kita harus berani coba. Bagi saya keberuntungan itu cuman buat orang yang ya dia mau berusaha. Jadi keberuntungan itu tidak akan datang kalau kita diam-diam aja sih. Kita coba, nanti keberuntungan itu datang. Jalan itu ada aja. Waktu itu saya memulai ekspor juga 3 bulan pertama. Jadi waktu itu ya saya share sebentar ya. Jadi waktu itu saya masih terikat di satu perusahaan finance yang kemarin yang tadi saya jelasin mungkin di CV saya. Jadi saya waktu itu masih terikat di perusahaan itu dan saya memutuskan untuk ekspor dan saya ambil cuti sama perusahaan tersebut. Saya dipegangin sih. Jadi waktu itu saya dikasih penawaran untuk pegang cabang di Malang, dikasih mobil, dikasih rumah, wah kurang enak apa. Tempting banget sih waktu itu. Cuman di saat yang bersamaan
saya baru mulai ini 3 bulan pertama itu kita udah rugi. 3 bulan pertama itu waktu itu kita rugi sekitar 240 juta. 3 bulan pertama. Jadi bayangin 3 bulan pertama kita setup kerjaan ini, tahun itu kita rugi 240 juta. Wah ini sudah mau mati nih kayaknya saya. Kayak enak ikut perusahaan kemarin nih, dikasih mobil, dikasih cabang, dikasih rumah ya. Tapi semua itu kalau kita tekuni terus, kalau kita jalani terus, pasti ada ya jalannya. Jalannya pasti ada aja. Nah, kayak gitu sih. Pak Juandi? Ya Pak. Tadi yang pertama itu adalah poinnya adalah determinasi ya Pak. Dan Bapak pun mungkin mulainya dulu juga nggak sendirian, mungkin juga sama teman-teman. Ya kan Pak ya? Nah, mungkin kalau seandainya di sini teman-teman peserta SKO sore ini yang ingin bertanya, silahkan melalui kolom chat. Nanti saya akan bacakan satu-satu pertanyaannya. Kemudian nanti akan kita coba minta kepada Pak Krisna buat menjawabnya. Jadi silahkan yang ingin bertanya. Oke, ini mungkin udah ada satu pertanyaan Pak. Jadi biar saya bacakan. Intinya bagaimana cara saya dan rekan tim lebih bisa menjangkau market ke luar negeri. Langkahnya bagaimana? Lalu apa yang harus dilakukan ketika stok yang kita sediakan itu benar-benar menipis? Bukan hanya kita, namun memang pasarnya juga sedang menipis stoknya seperti itu. Oke, coba saya jawab. Kalau untuk masalah stok menipis, kemungkinan saya di bidang saya, kadang-kadang juga stok nggak ada. Kadang juga barang sedikit, harga melambung tinggi. Itu sudah biasa sih. Nah, kalau memang stok benar-benar menipis, dan itu perlu dianalisa dulu apakah stok itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa tim siapa ini ya Muhammad nggak bisa dapatkan stoknya, atau memang pasarnya memang nggak ada barang. Nah itu yang mana ya? Kalau pasarnya nggak ada barang, ya berarti kan otomatis hukum demand supply aja, naikin aja harganya, kayak gitu. Nah kalau seumpama memang timnya Pak Muhammad yang nggak bisa dapat barang, berarti harus dianalisa internalnya. Apa yang membuat kita nggak bisa dapat barang? Apakah harga, ataukah kalah dengan kompetitor, atau apa? Kalau boleh tahu, komoditinya apa ya, Bapak Muhammad ini? Ayubi, untuk komoditinya apa ya kalau boleh tahu? Biar lebih spesifik lagi. Belum merespon sepertinya Pak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apa sih sebenarnya suka duka dalam memulai ekspor? Pertanyaan dari Muhammad Adnan. Oke. Itu Adnan suka duka sih. Untuk awal pasti banyak dukanya. Ini saya share lagi ini coba. Lo beneran. Jadi tapi jangan takut gitu loh. Hasilnya pasti bagus. Hasilnya pasti enak. Kan sesuai dengan moto saya, no freelance. Jadi nggak ada lah, semua itu gratis, nggak ada. Jadi memang kita harus berkorban dulu lah. Semua memang harus seperti itu. Memang semua perlu pengorbanan. Ini saya kasih contoh waktu itu, bayangin ya, saya di kantor, saya dapat posisi kepala cabang, saya dapat mobil, saya dapat rumah, saya buang gitu aja, terus saya harus tidur di sini nih. Nah saya harus sama teman-teman buruh ini set up atau apa, terus saya tidurnya di sini. Nih, saya tidurnya di ini semen aja, semen sama saya bawa laptop. Saya setiap hari tidur di sini nih. Mandi sama kamar mandinya ada ikannya di rumah warga. Ya, jadi saya bilangin dukanya dulu aja. Dukanya itu ya benar-benar ya kita memang harus memang benar-benar ya berkorban untuk apa akan kita untuk visi kita. Kayak gitu. Jadi saya dulu setup gudang sendiri, sama teman-teman buruh, ngajarin mereka nimbang, bikin sistem yang bagus, kayak gitu. Jadi memang benar-benar
kita mulai dari nol sih. Kita mulai dari nol sih. Gitu. Sukanya ya kalau sudah semua itu terbentuk ya sudah tinggal duduk aja, tinggal kerja di telepon, tinggal kerja di laptop, tinggal order datang sendiri sih. Kalau kita sudah kuat di jaringan kita kuat, jaringan buyer kita kuat, jaringan supplier kita kuat, sudah tinggal duduk diam aja. Kayak gitu, tinggal atur aja sih kayak gitu. Nah, Pak, terkait dukanya tadi, juga kan itu sebelumnya Bapak juga sebenarnya udah kerja di perusahaan dan posisinya itu udah benar-benar nyaman. Betul. Terus kenapa akhirnya, apa sih yang mendorong Bapak akhirnya memutuskan untuk menjadi eksportir? Padahal itu kondisinya Bapak itu baru memulai dan belum tentu juga berhasil untuk memulai hal yang baru ini. Apa sih yang mendorong sehingga Bapak meyakinkan diri untuk menjadi eksportir? Oke, kalau dulu sih, saya dulu berpartner dengan teman saya. Teman saya ini dulu kerja di pabrik tambak udang. Tambak udang di mana tambak udang tersebut juga ekspor. Nah, ketika itu dia juga banyak handle dari buyer-buyer dari Amerika. Suatu ketika ada satu bayarnya datang ke Bromo nih. Jadi teman saya ini diminta tolong bosnya untuk temenin ke ke Bromo. Untuk temenin ke Bromo. Nah, setelah itu ternyata temennya itu bawa ternyata bayarnya bawa teman orang Thailand, di mana orang Thailand itu ternyata owner pabrik. Nah, tapi itu pun tidak datang begitu saja. Itu pun setelah itu memang sebelum saya ekspor ini, saya dan teman saya sudah berkomitmen untuk ya ayo kita mulai entrepreneur lah, jangan ikut orang terus dikatakanlah gitu. Jangan, kita harus keluar lah. Maksudnya gini, mungkin kalian di sini sekarang banyak yang zona nyaman. Zona nyaman yang tidak nyaman. Maksudnya zona nyaman, ya nyaman cukup makan, cukup ini, tapi kalian zona nyaman atau zona nyaman yang tidak nyaman. Kepinginnya banyak, pasti mimpinya banyak, tapi kalau nggak mau berbuat juga nggak akan berubah gitu. Jadi waktu itu kita berkomitmen untuk berentrepreneur. Nah, waktu itu memang pada saat itu datanglah memang orang Thailand ini 6 bulan kemudian datang menemuin kita bahwa dia mau cari kelapa. Dia mau cari kelapa. Nah, waktu itu saya orang keuangan nggak ngerti nih, apa ini kelapa atau apa, ya taunya kelapa santan itu. Jadi kita benar-benar nggak paham apa itu kelapa, cari di mana, itu pun nggak ada. Cuman memang secara demand sudah ada permintaan. Sudah ada permintaan. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya kita mulai, saya carinya di mana juga nggak tahu waktu itu. Jadi saya dulu di kantor carinya di Kaskus. Beneran. Dulu zaman Kaskus ya, kalau Bapak Ibu dosen itu zaman Kaskus, saya cari di Kaskus, saya cari supplier kelapa di Kaskus. Kebutuhan ekspor ini. Nah, datanglah orang Blitar waktu itu, orang Jawa Timur Blitar, datang ke saya, Pak, saya pengalaman bikin pengalaman untuk handle kelapa dan lain-lain. Oke, akhirnya kita datang ke tempatnya, ke kotanya. Ya ternyata dia nggak ngerti apa-apa tentang kelapa. Begitu, jadi beneran kita nggak buta lah, waktu itu memang kita buta sih, dan ya mungkin itu sudah jalan saya sih jadi untuk situ, tapi beneran kita nggak ada gambaran untuk ada. Sekarang kerja lebih gampang ya, sekarang kerja lebih ada WA, ada internet, itu jauh lebih gampang, cari market jauh lebih gampang sih. Sekarang itu jauh lebih gampang daripada zaman dulu, itu lebih susah lagi. Sekarang banyak pemain-pemain baru yang nggak pernah bikin gudang kayak saya, bikin apa, pokoknya pegang hard cash saja mereka bisa minta PO dan belanja di supplier dengan mudahnya. Kayak gitu, tapi memang dulu lebih susah lagi. Kayak gitu. Nah, Pak, ini juga mungkin terkait tentang, tadi kan Bapak orang keuangan, terus tiba-tiba harus ekspor kelapa. Jadi nggak tahu itu tentang komoditi apa, mungkin itu spesifikasi yang untuk ini ekspor seperti apa. Nah, jadi tentang hal pengetahuan komoditi, apa aja yang harus dipahami, Pak, terkait eksportir ini? Kalau eksportir, kalau teman-teman memang mau coba ekspor komoditi, ini saran saya.
Kalau bisa kita jangan. Jadi gini, selama ini orang Indonesia ini, ya termasuk saya ya, orang Indonesia ini lebih suka lempar-lempar barang. Karena negara kita kaya, ada apa kita tinggal jual, ada apa kita tinggal jual gitu. Sebenarnya ya, sebenarnya itu lebih baik kita proses jadi value product, lebih ke value product. Nah, value product itu lebih harga jualnya pasti lebih tinggi dan memang tapi ada kesulitan tersendiri. Kalau memang yang mau main komoditi, karena negara kita memang fasilitasnya banyak menyediakan itu, yang terutama harus kita kuasai adalah spesifikasi, ketersediaan barang, pengertian kita tentang spek-speknya bagaimana, size-nya, packing-nya, cara pengelolaannya itu harus kita pahami. Jadi jangan kita terjun ke market tanpa pengetahuan produk yang jelas. Kayak gitu Pak, jadi kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih buat penjelasannya Pak. Nah di sini juga kita udah banyak pertanyaan yang masuk dan juga pertanyaannya sebenarnya udah beberapa kejawab dan juga ada beberapa pertanyaan yang sama. Jadi setelah saya lihat ini mungkin pertanyaan dari Christina ya. Jika kita mau memulai ekspor ini Pak, kita sudah berani, komitmen dan menguasai produk kita. Tapi terkadang ada beberapa hal yang menjadi kendala sebelum memulai, yaitu aturan atau kebijakan pemerintah. Kira-kira kendala apa aja dan bagaimana Bapak bisa sukses melakukan kegiatan ekspor? Seperti itu Pak. Nah, jadi sebenarnya untuk ekspor ini pemerintah kebanyakan mendukung, pasti mendukung. Cuman ada beberapa barang yang kemungkinan masuk larangan untuk ekspor. Nah, itu harus kita pahami dan itu nggak susah. Kita googling sekarang itu gampang sekali, itu barang yang nggak boleh diekspor atau apa. Cuman jarang sekali ya barang nggak boleh diekspor itu, kalau nggak limbah sebenarnya nggak apa-apa. Kalau nggak barang berbahaya itu sebenarnya nggak apa-apa, kita ekspor tuh nggak ada masalah, asal pokoknya kita laporkan sesuai ke bea cukai dengan barang yang ada. Dan kadang-kadang pun ada teman-teman yang kirim barang yang dilarang pun ya kalau tembus aturan juga bisa, cuman itu sebenarnya harus kita hindari aja. Kita hindari karena supaya kita bisnisnya lancar aja sih. Saya dulu pernah ekspor minyak nih. Saya ceritain lagi 2013 saya pernah ekspor minyak. Saya ekspor palm acid oil sama UCO. UCO itu used cooking oil. Sama used engine oil, oli bekas, minyak goreng bekas, sama limbah sawit. Nah, itu waktu itu kita kirim ke Korea. Hasilnya nggak bagus sih. Hasilnya karena satu mungkin kita nggak mengerti juga. Kita nggak mengerti dunia itu dan semua yang kita kirim itu juga dokumen kita palsuin semua karena kan nggak boleh kirim limbah. Saya sudah pernah coba itu kirim limbah sawit, kirim apa itu, wah, saya pusing waktu itu. Jadi sama itu juga gagal bayar juga, bayarnya gagal bayar juga karena dia bilang spek ini spesifikasi nggak sesuai semua sama yang dia minta. Nah, kita waktu itu juga nggak ngerti amat. Jadi waktu itu juga kita coba-coba dan banyak gagalnya sih, nggak ada berhasilnya. Maksudnya selain itu, tapi kalau untuk kelapa sih selama ini meskipun saya jadi gini ya, kalau mau ekspor kalau jadi pengusaha harus siap rugi. Jadi jangan dipikir untung terus, jadi harus siap resikonya. Kayak gitu sih. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang resiko nih Pak, apa resiko paling besar yang pernah dialami sebagai eksportir Pak? Resiko paling besar yang pernah dihadapi? Barangnya nggak dibayar Pak. Oh, barangnya nggak dibayar ya Pak? Itu duitnya lumayan juga berarti ya Pak? Duitnya lumayan juga, jadi sebenarnya kalau saya mulai ekspor pertama kali, biasanya paling aman tuh kita dunia ekspor ada LC at site. LC at site itu seperti dia si buyer taruh uang di bank, nah nanti bank keluarkan dokumen kepada kita bahwa oke, si ini buyer A ini minta barang-barang seperti ini. Ketika kamu sudah kirim, uang ini pasti cair.
Nah, LC at site adalah sistem pembayaran paling aman di dunia ekspor. LC at site. Saya ketik ya. Nah, ini sistem pembayaran paling aman. Jadi kalau ada kargo-kargo yang nilainya besar atau apa, usahakan pakai LC at site. Nah, jadi itu pasti dibayar. Asalkan kita kirimkan sesuai spek yang diminta oleh dia. Nah, LC at site. Itu untuk awal-awal ini paling aman untuk dunia ekspor nih, kayak cek gitulah. Tapi ini lebih aman lagi, pasti dibayar. Pasti dibayar. Untuk LC at site ini pasti dibayar oleh pihak sana karena dana si pembeli sudah ada di bank. Sudah ada di bank. Tinggal kalau kita setorin dokumen, bank pasti cairin duitnya. Kayak gitu. Oke, Pak. Terus ini juga ada pertanyaan, Pak. Jadi modalnya itu dari mana, Pak? Modal sendiri kah atau ada investor gitu untuk memulai menjadi eksportir ini? Oke, waktu itu saya modal sendiri tapi nggak banyak. Waktu itu. Seiring berkembangnya waktu, pekerjaan semakin tertata, kita punya SOP, kita punya apa yang bagus. Posisi sekarang ya, banyak investor tuh sudah telepon saya, ayo kamu punya kerjaan apa, Krisna, mereka minta uangnya dipakai. Jadi saya punya beberapa investor sekarang sudah ngantri sih uangnya. Mereka bingung, apalagi zaman COVID gini ya, mereka bingung uangnya mau dikemanain. Jadi pada telepon semua, mereka minta uang diajak kerja, mereka minta uangnya diputerin, kayak gitu. Jadi jangan khawatir lah untuk masalah modal itu. Kalian kalau gini, alasan tidak punya modal itu alasan klise sebenarnya. Jadi menurut saya jangan pernah alasan tidak punya modal. Ketika kita punya kerjaan yang bagus, ketika kita bisa dipercaya orang, ketika kita bisa pegang komitmen dengan teman lah, dengan teman atau dengan sesama itu pasti semua hal baik itu akan datang sih. Pokoknya kita tidak punya niat nipu atau apa, semua terbuka. Saya dengan investor saya pun terbuka. Ini saya modal segini, jual segini, untung segini, nah kita bagi. Jadi jelas sudah pembagian tuh mereka senang. Kalau dulu zaman saya sama partner saya, sistemnya bunga. Tak pinjemin duit, tak kasih bunga 3%, 2%, 4%. Wah, ampun. Dalam arti satu kita berat, dua ya si investor ini tidak mau dikasih bunga gitu, tidak mau. Mereka mau diajak kerja sama. Ini loh pekerjaanku seperti ini, aku beli barang di mana, bayarku siapa. Nah, semua investor saya CC email, saya buka semua. Nah, itu si investor senang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa modal itu menjadi satu ganjalan utama. Modal itu sudah uang itu banyak beredar di mana-mana. Jadi kita tinggal bikin pekerjaan yang bagus, punya mental yang bagus, ya itu semua nanti datang sendiri. Beneran itu sudah terjadi di hidup saya. Jadi banyak saya dulu pernah bangkrut juga. Ekspor ini saya pernah bangkrut juga di 2000. Jadi waktu itu saya 2014 waktu saya ekspor limbah sawit, minyak goreng bekas, oli bekas, itu waktu itu perusahaan kami itu mengalami kerugian waktu itu ya di umur saya yang segitu. Umur berapa itu? Berarti saya 7 tahun lalu ya. 7 tahun lalu belum 30 saya rugi 1,3 M waktu itu. Itu posisi waktu itu rugi itu ditipu orang, ditipu supplier dan ditipu buyer. Nah, itu terjadi dan waktu itu saya punya cicilan hutang 1 bulan itu 40 juta. Tanpa itu bukan cicilan loh ya, itu bukan cicilan aset atau apa ya. Jadi kita punya cicilan hutang itu waktu itu 40 juta. Itu mau mati rasanya sih. Sudah mau mati kayaknya. Wah, ini gila. Jadi wah ngeri lah. Memang kalau kita nggak hati-hati itu ngeri. Jadi ekspor juga jangan terlalu nekat. Maksudnya gini, payment harus aman, semua harus aman. Kalau belum menguasai lebih dalam, coba dulu 1 kontainer testing, 2 kontainer testing gitu, jangan banyak-banyak. Jadi untuk memulai kita coba 1 kontainer dulu, minimal dulu lah. Atau trial dulu lah gimana. Kayak gitu. Jadi kita bisa bagi kita siap rugi berapa nih, kayak gitu. Nah, berikutnya Pak, ini juga ada yang bertanya nih.
ini kan Bapak ekspor kelapa. Bagaimana standar kelapa yang berlaku? Terus kelapa yang nggak memenuhi syarat, yang tidak memenuhi spesifikasi itu diapakan, Pak? Seperti itu. Oke. Kelapa biasanya untuk ada bermacam-macam. Jadi untuk market-market, kita punya market di Dubai, itu mereka maunya kelapa kecil-kecil, 400 sampai 600 gram. Mereka maunya kelapa kecil-kecil, di packing dalam satu bag isinya 25 kelapa. Itu timbangannya harus kita jaga satu bag itu kalau nggak salah 14 atau 15 kilo. Ada juga permintaan untuk pabrik. Permintaan untuk pabrik itu biasanya 900 gram ke atas, di packing dalam karung waring. Nanti kalau senggang bisa main ke website saya. Di situ banyak sih, ada galeri, bisa dilihat kelapa-kelapa yang saya pernah kirim pakai palet juga. Ini gila nih, kirim kelapa pakai palet waktu itu ke UK. Itu ampun sih, ampun susahnya ampun. Cuman marginnya lumayan. Tapi ingat ya, kerja komoditi kayak kerja kelapa gini, ini untung nggak bisa banyak. Karena kita cuma kerja, ini raw material. Jadi kalau kerja raw material itu nggak ada good price. There is no good price when we just do raw material. Jadi nggak ada harga bagus. Untungnya itu sedikit-sedikit. Kemarin untung kelapanya 50-100 rupiah, tapi kita main kuantiti banyak. Kayak gitu. Nah, untuk kelapa-kelapa yang reject, biasanya memang kita bikin kopra. Memang dibuang ke lokal dan bikin kopra juga. Kayak gitu. Dan lanjut Pak, apakah harus punya kebun sendiri dulu Pak? Bapak punya kebun kelapa atau Bapak hanya ngambil dari petani-petani atau bagaimana Pak? Ini juga ada pertanyaan seperti itu. Kebun kelapa kita nggak ada Pak, jujur kita nggak ada kebun kelapa. Jadi gini, kerja kelapa ini adalah kuncinya kerja kelapa adalah seperti pohon kelapa. Jadi kita selalu menghormati orang-orang yang sudah bekerja untuk kita. Jadi contoh nih, dari petani dia ke pengepul kecil, dari pengepul kecil ke pengepul besar, dari pengepul besar nanti ke pengepul yang lebih besar lagi. Nah, jadi kita pemain kelapa, kita nggak akan pernah cut rantai ini. Karena apa? Karena ketika kita cut rantai ini pasti mereka terganggu. Ininya terganggu sih. Rantainya terganggu. Jadi memang kita nggak bisa kalau kita mengandalkan satu petani pun nggak bisa, mengandalkan kebun sendiri juga nggak bisa. Kebun juga ada kapasitasnya. Kan kebutuhan kita banyak. Kalau ke pabrik ini, satu pabrik bisa minta 10 kontainer per minggu. Itu satu pabrik. Di Thailand itu ada 5-6 pabrik, di Vietnam ada 5-6 pabrik juga. Jadi kalau mau diturutin tuh seminggu 100 kontainer pun bisa keluar. Kayak gitu. Jadi kita nggak ada kebun sih, kita ambil dari pengepul aja. Berarti nggak perlu atau punya kebun sendiri ya Pak ya? Nah, ini ada Karina Laura Sembayang, dia ngangkat tangan mau nanya mungkin, Karina? Atau kepencet? Bagaimana Karina? Ini pengusaha kaktus ya? Oh, kayaknya kepencet nih. Iseng nih ya. Oke, Pak. Kita lanjut aja, Pak. Ini jadi ada pertanyaan juga dari Ejra. Untuk mana ekspor komoditi kelapa mentah atau olahan seperti santan atau minyak? Nah, seperti itu. Apa pasarnya beda gitu, Pak? Untungnya pasarnya mana? Lebih baik saya sarankan menuju ke pengolahan daripada cuma bahan mentah aja. Bahan mentah nggak ada untungnya sih. Kalau nggak kuantitinya banyak dan rawan klaim juga. Jadi ekspor kelapa bahan mentah ini rawan klaim juga. Tapi kalau bahan jadi pasti lebih profitable, pasti lebih less klaim juga. Kayak gitu. Oke. Nah, ini si Ejra yang tadi nanya itu Pak, langsung nanya nih. Bapak punya gudang di Sumatera Utara, kalau ada saya siap jadi supplier. Wah, nantangin nih, Pak. Boleh. Pokoknya harganya cocok, nanti kita bisa bicarain lah. Jadi bisa ya Ejra kalau mau siap jadi ini supplier, nanti kontak-kontaknya bisa nanti didapatkan melalui Bu Amel atau Pak Alden. Boleh, nggak masalah.
Tantangin yang baru. Prinsip kita memang kalau memang kerja kita harus gandengan sih. Itu prinsipnya tetap seperti itu. Jadi kita terus bergandengan, kita harus saling bantu, saling support. Intinya jangan takut berbagi panggung sama teman-teman, sama Amin jangan takut berbagi panggung. Nanti yang di atas tuh sediain panggung lebih besar lagi. Jangan khawatir. Jadi untuk berbagi sesuatu itu jangan takut lah. Nah, ini Pak, terkait juga pertanyaannya tentang partner gitu ya Pak, dari pertanyaan Muhammad Adnan, mana yang lebih dulu dalam memulai jadi eksportir itu, cari partner dulu atau menetapkan produknya dulu atau komoditinya dulu Pak? Mana yang kita dulukan? Sorry. Ya. Jadi partner nggak selalu harus ada dulu, enggak. Yang penting itu memang kita menguasai produknya, kita punya source-nya, kita bisa partner nih sebenarnya untuk ini aja, untuk memulai kalau memang nggak pede atau nggak apa, alangkah baiknya kita berpartner. Cuman memang kalau untuk bekerja sendiri pun bisa dilakukan ya tidak ada masalah juga. Nggak harus berpartner juga sih. Harus berpartner ya. Tapi yang lebih utama sebenarnya kita lebih mengetahui pengetahuan komoditinya ya, pengetahuan produknya dulu ya. Kalau seandainya belum yakin, belum pede kalau sendirian, mungkin ya cari teman atau partner yang sama-sama mau berjuang gitu ya. Oh, yang penting itu dia mau berjuang sama-sama, mau gini. Kalau cari partner, usahain ya. Kalau kita intinya kalau kita berpartner, punyalah prinsip bahwa partner kita kalau seumpama rugi, yang rugi harus saya. Kalau seumpama ada tidak enak, ya yang tidak enak harus saya. Tapi kalau kalian ketemu partner yang sama-sama punya prinsip sama kita kayak gitu, pasti jalannya oke sih. Pasti jalannya. Karena semua mau mengalah, semua pasti jalannya oke. Tapi kalau ada partner mau menang sendiri, nggak mau dengerin temennya, nah itu susah. Itu susah juga. Nah, itu tips buat teman-teman semua kalau seandainya ingin cari partner yang loyal, nah seperti itu carinya. Nah, berikutnya Pak, ini ada pertanyaan juga. Bagaimana atau apa yang Bapak lakukan untuk mengikat atau mempertahankan rekan pemasok atau suppliernya itu Pak? Seperti petani gitu. Bagaimana cara mengikatnya gitu? Nah, itulah makanya kita nggak pernah cut ke petani ya, karena kita selalu biasanya pakai pengepul yang besar, yang bisa kita percaya. Biasanya petani soalnya pasti minta uang dulu, minta panjar dulu. Dan memang kalau semua komoditi kalian memungkinkan untuk petani dipanjar, itu tidak masalah. Karena petani juga mereka butuh kepastian barangnya diambil. Jadi untuk biasanya petani pasti minta panjar sih. Mereka pasti minta panjar dulu supaya barang. Nah, tapi kebanyakan itu petani susahnya begini. Kalau ada yang tawar lebih tinggi, dilepas dulu barangnya nanti. Dilepas ke lebih tinggi. Oke, nanti Bapak yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi hubungannya bukan masalah, cuman masalah petani nggak bisa kita kasih administrasi hitam di atas putih, nggak bisa. Jadi hubungannya harus lebih ke hubungan kekeluargaan, hubungan lebih ke kita baik sama mereka kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau hubungan seperti orang kerja saklek-saklek hitam di atas putih itu mereka pasti nggak bisa sih. Karena memang mereka kerjanya di ladang. Jadi bukan nggak bisa kalau diberi seperti hitam putih gitu, nggak bisa. Lebih ke kekeluargaan, lebih ke heart to heart ya. Lebih ke sana sih kalau untuk petani. Mungkin pas lebaran atau apa dikasih THR, biasanya bukan seperti itu ya Pak? Betul. Maksudnya itu karena saya lihat ada juga sih yang ketika di kampung saya itu ketika lebaran ininya ngasih ini apa kain sarung, sirup, maka inilah kayak gitu. Nah, mungkin itu mungkin salah satu cara mengikat petani mungkin yang saya pernah lihat gitu Pak. Betul. Nggak jarang sih kalau yang ada hitam di atas putih, yang setahu saya juga jarang. Nah, berikutnya Pak, ini kalau ngomong gagal, ini ada pertanyaan dari Karisma, berapa kali Pak telah mengalami kegagalan?
Setiap tahun selalu ada sih. Setiap tahun selalu ada. Pasti jangan takut gagal lah. Karena ketika kita bisa lewat itu pasti kita lebih kuat lagi. Gagal itu sebenarnya suatu pembelajaran aja. Kenapa kita gagal? Mungkin karena kita terlalu panas, terlalu kejar omset, terlalu kejar profit besar, atau nggak hitung resiko. Jadi gagal saya setiap tahun pasti ada. Pasti ada. Saya tahun ini pun ada, barusan rugi juga ada, pasti ada. Tahun lalu juga ada. Tapi memang setahun demi tahun ya kita dari kegagalan itu kita belajar hal baru, kita belajar. Pokoknya gini, resikonya harus dihitung sama siapnya berapa gitu. Jadi misalnya kita punya modal di 100%. Nah, kita mau ambil kerjaan baru nih atau proyek baru, resiko baru, berapa yang direlakan? 20%, 30% ya. Ketika itu terjadi harus siap. Memang harus siap. Kayak gitu. Saya sering sih setiap tahun ada. Pernah kontainer saya kirim ke Thailand, kontainer dihancurin. Ini saya cari datanya ya. Cari datanya. Jadi kita pernah kirim, terus kelapa itu dihancurin sampai Thailand karena Thailand punya ngeluarin kebijakan bahwa nggak bisa ada tunas masuk. Jadi kelapa itu kan bisa bertunas. Kelapa itu bisa bertunas, kemudian ketika kita kirim itu bayarnya sudah kita bilang bahwa kita harus pakai kontainer kulkas, harus pakai kontainer river. Kalau kamu nggak pakai kontainer river nanti rusak, kelapanya bertunas. Nah beneran sampai sana dihancurin nih kelapa kita. Ini saya share ya, Ini saya suruh bayar lagi sama pabrik. Saya suruh bayar 20 juta untuk hancurin ini. Ini kontainer saya dari sini. Saya sudah bilang waktu sama buyer jangan pakai kontainer dry. Kalau kontainer river kan pasti cost-nya lebih mahal. Kontainer kulkas cost-nya lebih mahal. Akhirnya gini, dihancurin nih. Nah, ini dihancurin begini. Ini kelapa semua nih. Dihancurin, nah penghancuran ini kita suruh bayar juga. Nah, ini gila ini pabriknya. Kayak gitu. Jadi kalau tadi tanya apa? Rugi ya, risiko ya. Gagal. Pasti setiap project, setiap tahun kita harus siap untuk gagal aja. Harus selalu siap. Itu sudah nggak bisa dihindari oleh kita pengusaha ini, nggak bisa dihindari dari kegagalan itu. Cuman dari kegagalan itu kita belajar. Cuman memang soalnya orang bilang kadang pengusaha itu enak, pengusaha itu ini ya. Jalani aja nanti baru tahu. Saya justru mendorong kita sekalian semua mahasiswa kalau bisa memang harus jadi pengusaha supaya kita bisa hidupin ekonomi, kita bisa buka lapangan kerja. Nah, tapi memang harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati. Dan kalau belajar lebih baik jangan kalau belajar sama praktisi, sama bertanya enggak apa-apa, jangan takut bertanya. Kalau rata-rata kalau orang-orang yang sudah ini pasti mereka enggak pelit bagi ilmu lah, enggak pelit, pasti ada rambu-rambunya. Dan sekarang juga zaman Google sudah lebih gampang lagi kan. Zaman ini lebih gampang lagi untuk cari info, cari apa itu lebih ke hal yang cari info ini bukan hal yang susah zaman sekarang ini. Kayak gitu, Pak. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Teguh. Ternyata Pak Teguh udah bergabung, Pak. Selamat datang, Pak Teguh. Nah, Pak Teguh ini partner saya juga, Pak. Partner saya di mata kuliah Precision Farming. Nah, beliau ini bertanya mengenai Bapak menyampaikan tadi agar dalam bisnis berbasis komoditas, kita hendaknya jangan memotong rantai pasok. Itu petani ke pengepul kecil ke pengepul besar, dan seterusnya. Jadi, jika mendapatkan barang dari pengepul besar, bagaimana Bapak mengatur harga jual sehingga perusahaan masih bisa profit, mengingat nggak ada good price jika kita kerja dengan komoditi. Gitu, Pak. Oke. Jadi, banyak kasus seperti tahun 2018 di Lampung. Saya di Lampung waktu itu cukup banyak, satu minggu bisa keluar 5 atau 6 kontainer. Di saat itu banyak yang telepon saya untuk tawarin harga.
petani, pengepul kecil berpikir bahwa wah langsung ke Pak Krisna ini lebih bagus pasti harganya. Iya kan? Pasti mereka berpikir seperti itu. Tapi kita dengan tegas, oke, kamu kontak aja ibu ini atau bapak ini yang incas di sana. Jadi kalau seperti Lampung, saya pusatkan ke satu orang. Saya pusatkan ke satu orang di sana, dan harga untuk kalau di dunia kelapa ya, harga ini biasanya ikut. Kayak pabrik ini, pabrik saya dikasih harga sama pabrik, saya kasih quote harga segini, mereka tidak mampunya segini, nanti kita sesuaikan harga belanja di bawah. Harga belanja di bawah kita sesuaiin, nah mereka nanti pengepul besar yang bisa kumpulin banyak barang ini, mereka akan atur harga di bawah. Kayak gitu. Ini untuk kelapa ya, saya nggak tahu kalau untuk komoditi lainnya, saya nggak tahu apakah bisa atur harga seragam seperti itu. Kayak gitu sih. Tapi untuk kelapa memang kita atur dari atas harganya. Kita belanja segini. Nah, biasanya yang susah kalau ada saingan, misalnya kita punya market Vietnam sama Thailand nih. Nah, otomatis pesaing saya pasti juga mereka belanja juga kan. Katakanlah mereka dapat harga lebih bagus dari Thailand atau dari Cina, pasti mereka belanjanya lebih tinggi lagi di bawah. Nah, ketika mereka belanja lebih tinggi di petani, otomatis kita mau nggak mau harus ikut naikin. Mau nggak mau kalau untuk dapat barang harus naikin. Kayak gitu. Jadi lebih ke kalau harga, kita tergantung harga dari pabrik. Nah, pabrik biasanya harga dari pabrik, nanti kita potong margin kita potong cost kita, itu ongkos belanjanya kita. Kayak gitu. Tapi memang susahnya kalau ada kompetitor yang dia dapat harga lebih tinggi dari pabrik ya, dari pembeli, mereka bisa atur harga, ya hancurlah kita harus ikut harga mereka. Sudah nggak bisa lagi. Tapi tetap rantai itu tetap harus dijaga, karena sebenarnya kerja kelapa ini berkatnya banyak orang. Jadi kalau kita potong ini mereka ini kenapa kok bisa lancar? Karena ini doanya banyak orang, doanya petani, pengepul kecil, pengepul besar, orang tracking, orang logistik. Jadi kalau kita potong ini kacau semua rantainya. Kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, ini Arnas angkat tangan. Arnas mau bertanya atau bagaimana, Arnas? Kalau Arnas ini rekan saya, ini partner saya jogging. Arnas? Wah, iseng juga nih. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan, Pak. Misalnya gini. Bagaimana atau apa yang Bapak... bentar. Pengetahuan teknis apa yang penting dan prioritas dikuasai oleh calon eksportir nih Pak, kalau seandainya nih mahasiswa mau mulai gitu Pak? Masih mau mulai, jadi saya sudah sempat ini, kalau ada waktu boleh buka-buka ini sebentar, saya kasih. Kalau ada waktu boleh buka ini forum-forum di sini. Nah ini mungkin bisa dicatat sama teman-teman semua. Websitenya bisa dikunjungi. Ya bisa di sini, ini di visit aja, coba di visit. Di sini ada macam-macam yang nanti diklik aja, nanti itu banyak sekali permintaan dari di seluruh dunia ada di sini. Di seluruh dunia di sini ada, dan mau cek apa, mau kirim kakao, coconut, atau mente, atau apa, bisa semua, nanti keluar semua yang permintaan di seluruh dunia itu keluar semua. Beneran keluar semua. Saya dapat bayar Republik Dominik tahun 2017 dari sini. Oh, dari sini. Saya waktu sempat jatuh, sempat rugi banyak, sempat down juga. Dan saya dapat dari website ini. Saya dapat dari web ini, dapat bayar, kemudian market saya meluas ke Pakistan, market saya meluas ke Iran, itu semua dari website ini. Semua dari sini, coba cari aja, misalnya teman-teman punya apa nih yang mau dipasarin, atau mau punya source apa yang mau dipasarin, coba cari ke sini. Ini data buyer semua, ada semua. Nah, biasanya ini kan akun berbayar. Biasanya di situ ada namanya yang cari siapa, googling aja namanya pasti keluar, biasanya nomor teleponnya, emailnya itu keluar. Di internet pasti keluar. Kayak gitu. Jadi pasti bisa lah. Di zaman sekarang ini gampang banget kok cari buyer, cari ini gampang banget. Kita orang biasa nggak perlu punya ilmu jadi eksportir, nggak perlu. Jadi kita cuma punya barang, sediain, bisa packing, terus tinggal
ada agentnya juga, ada juga forwarding yang bisa urusin kita mulai dari gudang kita sampai negara tujuan tuh ada yang urusin. Jadi kita nggak perlu repot sih untuk itu. Jadi cukup penguasaan produk, cari marketnya. Yang penting produknya menguasai dan di supply-nya ada. Yang penting itu. Oke. Kayak gitu. Nah, ini masih terkait dengan pengetahuan teknis, Pak, seperti standar, administrasi, regulasi, shipping, dan lain-lain. Itu Bapak dapatnya dari mana, Pak, pengetahuan teknis seperti itu, Pak, sehingga Bapak menguasainya? Gitu. Pengetahuan teknis sebenarnya saya juga selain ekspor ini saya juga banyak belajar di forwarding juga. Jadi di bisnis forwardingnya. Tapi biasanya biasanya eksportir seperti teman-teman saya yang ekspor juga mereka tahunya pokoknya mereka beli barang aja, mereka cari barang aja. Selanjutnya sudah serahkan saja ke third party, which is itu forwarding. Forwarding itu meliputi ada pengurusan custom clearance ke bea cukai, ada tracking, ada freight juga ke ini. Cuman untuk belajar itu memang ada next step-nya lagi. Cuman memang kalau mau jadi eksportir yang pertama dikuasai adalah apa namanya komoditinya atau barangnya yang akan dipasarkan. Selanjutnya ketika itu sudah lengkap, kita tinggal pakai jasa third party aja untuk itu. Nanti mungkin next class atau next kesempatan bisa lebih detailin untuk bisnis forwarding sih. Ada juga itu, cuman banyak sih yang pemain itu banyak banget sih. Yang pemain forwarding itu banyak banget, kompetitornya juga banyak banget sih. Gitu. Nah, tadi itu Pak, saya sempat ngelihat ini yang Bapak share tadi, share screen itu yang apa ada bahasa Thailand yang tadi kelapa yang dihancurin. Nah, ini terkait dengan bahasa, Pak. Oke. Jadi seberapa penting, Pak, penguasaan bahasa Inggris ketika kita mau menjadi eksportir? Ini pertanyaan dari Santer nih. Oke, saya sudah baca sih tadi. Jujur waktu kuliah bahasa Inggris saya kalau nggak salah C. Jadi di transkrip saya C. Ya, setiap lamar kerja tanyain, bahasa Inggrismu kok C kenapa nih? Setiap lamar kerja, ya beneran. Waktu itu. Terus setelah itu waktu saya handle, jadi waktu saya setelah jatuh yang saya kena minyak itu, saya mulai lagi dari website itu, terus ada buyer datang. Wah, ini enggak tahu mau ngomong apa ini. Jadi ya sudah, pede aja nyetir sambil ngomong-ngomong sambil lihat ini Google Translate. Ini saya mau ngomong apa ini? Ngomong apa? Ini saya baca, saya ngomong. Tapi lama-lama bisa. Lama-lama itu mau nggak mau kan sudah lama-lama sudah lancar. Jadi sekarang saya ngobrol bahasa Inggris 2-3 jam sama orang saya bisa. Dulu saya nggak bisa apa-apa. Saya verb 1, verb 2, verb 3 aja nggak bisa. Beneran, bahasa Inggris dapat 2, dapat 3 dulu masa SMP, SMA itu nggak bisa saya. Jadi bahasa Inggris saya beneran saya nggak menguasai bahasa Inggris waktu itu. Dia cuma tahu yes, no gitu aja. Tapi belajar. Jadi mau nggak mau kan itu ladang kita ya memang harus kita pelajari. Terutama bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris memang kita itu wajib lah. Itu wajib, bahasa Inggris wajib lah. Tapi jangan gini, kalau nggak bisa bahasa Inggris jangan kecil hati. Itu bisa dipelajari sambil sambil jalan. Email bikin itu. Iya, kan email penawaran kan bukan ngomong-ngomong halo-halo kan, kita bikin email penawaran pakai Google Translate semua. Oke, teman-teman juga semua mau ngomong apa pakai Google Translate semua, nggak masalah. Tapi Google Translate jangan di copy paste. Kita baca, oh ini gini, nanti lama-lama nambah. Dulu saya telepon orang Pakistan, saya punya buyer orang Pakistan. Orang Pakistan tuh bahasa Inggrisnya kacau balau. Bener-bener kacau balau, nggak bisa dimengerti. Dia ngomong apa, bahasa Inggrisnya nggak tahu. Ini bahasa Inggrisnya nggak bukan aksen Asia kan. Bahasa Inggrisnya kacau sudah. Jadi mulai nggak ngerti apa-apa sampai saya bisa ngerti bahasa Inggrisnya dia itu ya mau nggak mau kita harus ngerti kan. Mau nggak mau kita harus komunikasi. Mereka nggak suka WA itu nggak suka mereka. Mereka sukanya telepon. Nah, telepon ini mati kalau sudah ketemu orang Pakistan gitu. Tapi jangan kecil hati, beneran jangan kecil hati karena ya semua bisa dipelajari lah, semua
bisa di apa? Nggak ada yang nggak mungkin lah, nggak ada yang nggak mungkin di sini, nggak ada yang nggak mungkin. Pokoknya kita berusaha pasti bisa. Oke Pak, terima kasih. Jadi bahasa Inggris juga penting gitu ya. Jadi tapi bisa kita pelajari seiring berjalannya waktu lah. Nah ini ada teman kita dari Unitri, Ibu Agnes. Selamat datang juga teman-teman dari Unitri. Terima kasih telah bergabung di sini. Nah pertanyaan dari Ibu Agnes ini, apa kiat menjadi eksportir yang sukses nantinya bagi pemula, terutama di era adaptasi kebiasaan baru, berarti new normal, dan bagi calon pelaku dari daerah yang tertinggal yang mengalami keterbatasan IT. Nah, bagaimana itu, Pak? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau kita lihat ya, sebenarnya dimulai dari Bu Agnes sendiri. Bu Agnes sudah bisa join kita di Zoom, berarti kan sudah nggak keterbatasan IT. Jadi Bu Agnes harus gandeng mereka harus angkat hajat hidup mereka dengan ajak kerjasama, dengan mendidik mereka atau apa. Jadi bolehlah Bu Agnes jadi saluran berkat lah buat mereka. Jadi memang kita yang bisa IT, bisa apa, ya kita nggak perlu ajarin mereka IT lah. Kita nggak perlu, mungkin memang IT, mungkin di sana internet pun susah. Kita nggak perlu ajarin mereka sampai segitunya. At least mereka bisa jadi partner kita untuk sediain barang, untuk jadi orang kepercayaan kita di lapangan, untuk apapun itulah. Jadi nanti lama-lama pasti akan diperkenalkan dengan namanya WhatsApp lah, Zoom atau email. Itu memang sudah ke depan, memang itu sudah harus menjadi ya suatu kebiasaan yang memang kita punya. Cuman memulainya ya harus dari Bu Agnes. Bolehlah Bu Agnes jadi saluran berkat lah bagi banyak orang. Kira-kira begitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan juga yang masuk nih Pak dari Ibu Ferawati. Nah ini Ibu Ferawati ini seorang akuntan, tapi juga tertarik dengan eksportir. Kayaknya mau ekspansi bidang nih, dari seorang akuntan keuangan menjadi eksportir. Jadi pertanyaan dari beliau ini, Bu Ferawati, Pak Krisna sejauh ini berapa jenis komoditi yang dieksportir? Kemudian apakah ada planning untuk ekspansi ke komoditi lainnya selain kelapa mungkin? Seperti itu, Pak. Untuk kebanyakan kargo saya memang kelapa. Kebanyakan saya pernah kopra tapi tidak banyak, dan pernah coba minyak juga nggak bagus hasilnya. Jadi untuk ke komoditi lain saya memang ada plan, cuman saya lebih baik kalau untuk komoditi yang lain saya lebih baik berpartner aja sih, karena satu, jujur saya tidak mengerti untuk komoditi lain seperti mente atau kopi atau apa. Saya belum sempat belajar ke sana karena belajar kalau nggak dicoba juga percuma. Kita nggak tahu trikinya buyer, kita nggak tahu apa kesulitannya. Cuman memang saat ini memang saya lebih di kelapa sih. Untuk kargo lain belum ada sih. Saat ini belum ada. Tapi ada planning untuk ke kargo lain ada, cuman banyak sih teman-teman yang bikin value product untuk minta ke saya untuk pasarin produknya juga. Terus kemarin ada teman juga mau bikin ini, konjak, porang. Porang itu kan bahan bakunya tepung konjak, tepung apa, konyaku itu loh, konyaku gel. Nah, itu ada teman mau bikin itu, dia bilang oke, kamu produksi, nanti masalah sales kita yang atur, kita salesnya kita kayak gitu. Jadi lebih ke saya kalau untuk komoditi baru atau inginnya lebih ke berpartner sih, lebih ke berpartner aja. Cuman kalau untuk kelapa kan memang sudah saya set up dari 2011, jadi mau ditinggal juga sayang gitu loh. Jadi kalau untuk komoditi baru, saya sangat ingin untuk komoditi baru, cuman memang lebih baik saya berpartner aja. Jadi untuk orang-orang yang sudah ekspor, mereka punya store, punya apa, jadi kita langsung garap aja marketnya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak dari siapa ini?
Sebentar. Nih, saking banyak pertanyaan dan menjawabnya Bapak kehausan. Oke, Pak. Ini dari Muhammad Alayubi. Bagaimana caranya Bapak meyakinkan target pasar berarti agar mengambil stok ke kita, ke Bapak? Jaminan dengan langkah seperti apa yang biasanya Bapak tawarkan selain harga yang cukup menarik atau harga yang kompetitif? Oke. Jujur saya kemarin ada market kemana terakhir? Elkem itu? Muhammad Elkem itu kemana? Jordan ya? Bukan. Oh sorry, kemarin saya kirim ke Egypt. Saya kirim ke Egypt, saya jual lebih mahal daripada kompetitor. Saya jual jauh lebih mahal dari kompetitor. Jadi untuk kalau main retail ya, kalau main market retail, itu mereka sukanya service. Jadi kita how to treat dia, dokumen yang cepat, laporan, staffing, laporan packing itu kita lah how to treat your customer itu mereka lebih penting untuk market Europe ya, market non Asia. Mereka penting itu customer satisfaction. Mereka senang. Amerika saya jual jauh lebih mahal. Saya bisa profit itu kelapa itu ya normally untungnya 5-10%. Normally. Saya bisa untung sampai 35-40% waktu itu ya. Itu karena kita treat customer, kita benar-benar kerjain apa maunya dia. Jadi tidak melulu harga. Tapi memang kalau bayar Asia seperti Thailand, Vietnam itu mereka price itu matter sih. Karena mereka quantity banyak. Mereka quantity banyak banget. Banyak banget kebutuhan barangnya. Jadi semua supplier dikasih kuota aja, pokoknya murah dikasih kuota. Kayak gitu. Lebih ke gitu. Oke. Jadi price bukan segalanya sih, price bukan segalanya. Jadi bisa juga kita jual mahal. Tapi pelayanannya lebih yang kita berikan kepada ini kita ya Pak ya, target pasar kita. Nah ini Pak, kalau seandainya nih misalnya nih karena kan mahasiswa kita, teman-teman kita juga banyak yang dari Sumatera Utara, tentu mereka juga punya ini potensi komoditi gitu Pak, misal kemiri, mete dan lain-lain. Nah mungkin nggak nanti Bapak bisa bantu ini adik-adik mahasiswa kita untuk mengekspornya gitu Pak? Mungkin nggak? Apa bisa Bapak membantunya gitu? Boleh. Saya dulu pernah bikin di 2011 saya bikin ini. Saya cari filenya ada nggak ya? Kalau ada. Jadi saya dulu pernah bikin namanya international sales and international export and overseas sales. Nah, jadi kita punya banyak komoditi yang mereka cari, kita kumpulin jadi satu, kita cari marketnya. Ini saya share aja ya. Kebetulan filenya ada. Nih, kalau boleh lihat nih, saya punya bukan kelapa aja. Lihat, Kokopit, Sweet Potato Star, Coca-Cola Ribbon. Nah, ini banyak banget. Kita punya daftarnya ini kita jadiin satu, kita pasarin, kita bantu pasarin. Pokoknya supply-nya ada. Kalau perlu biasanya kalau memang niat itu diteskan. Itu barangnya ditesin ke Sukovindo atau ke lab apapun lah. Yang mana ada hasil tesnya. Ada ininya, jadi ada dokumennya. Kita mau pasarin itu gampang banget sih. Kalau mau cari market itu ini saya baca nih Pak Aldon di Porang apalagi. Porang memang sekarang lagi mulai lagi in sih. Lagi banyak demand. Cuman saya belum sempat kerjain, belum sempat fokusin lagi. Kalau memang teman-teman mahasiswa punya memang niat fokus memang mau maju, mau kerja bareng apa kita bisa. Saya kepingin lah bergandengan dengan banyak. Kita kerja harus bergandengan sih. Kalau zaman sekarang memang nggak bisa kita kerja sendiri, beneran nggak bisa. Susah sih. Gitu.
Oke, Pak. Nah, ini kita masih ada waktu 15 menit lagi bagi teman-teman yang masih ingin saya persilahkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Adnan. Bapak sekarang sudah sukses dalam dunia ekspor. Nah, apa planning ke depannya yang akan Bapak lanjutkan lagi? Apakah Bapak punya rencana untuk menciptakan produk baru atau cukup berjalan dan cukup puas dengan satu produk saja? Mungkin ini sama dengan tadi pertanyaannya Bu Vera ya. Jadi sudah terjawab sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan juga, Pak. Jika misalnya barang kita itu kita ambil dan ada kompetitor atau semacam kompetitor, misalnya teman yang sering bertanya ke kita mendapatkan produk dan lain-lain itu dari mana? Padahal untuk bisnis kita itu juga harus mikir keras untuk mendapatkan harga murah, kualitas baik. Nah, cara menghadapi orang-orang seperti ini bagaimana ya, Pak? Saya baca ini ya, Marina ya. Jadi gini, saya ceritain sekilas. Jadi saya waktu 2018 di Lampung, 2018 di Lampung itu ada satu kompetitor saya. Komputer saya ini jualnya harganya murah-murah terus aja. Pokoknya jualnya harga di bawah saya terus. Bayarnya sama orang Pakistan. Tapi harganya selalu jualnya di bawah saya terus kayak gitu. Ini lama-lama jengkel dong, wah ini orang kerja karena dia kerjanya cuma diam di rumah, dia main WA, main ini dia diam di rumah. Jadi dia pokoknya pesan sama supplier, saya minta ini terus hubungin third party forwarding untuk dikirim. Nah kalau saya memang standarisasi di perusahaan saya beda sih. Saya shipment dimanapun, mungkin Pak Juhani pernah tahu ada anggota saya sampai saya terbangin ke Medan untuk cuma kirim 2 kontainer, padahal 2 kontainer itu ya kalau sama ongkosnya sudah habis, kurang lah. Cuman saya mau make sure bahwa semua proses itu kita tahu. Nah, kayak gitu. Nah, sampai saya kirim anggota ke sana. Sampai saya kirim anggota ke sana dan memang standarisasi kita kalau shipment apalagi di tempat baru pasti kita kasih orang di sana. Pasti kita kasih orang untuk awasin. Nah, terus kompetitor ini akhirnya kompetitor saya ini akhirnya suatu ketika saya sempat telepon sama dia. Saya sempat telepon tawarin barang karena saya kelebihan barang. Dia waktu itu nggak bisa. Cuman kompetitor itu jangan dibikin musuh sih kalau buat saya. Kompetitor tuh bikin teman aja. Kalau yang bisa bikin teman aja. Nah akhirnya saya sama kompetitor saya ini temenan sekarang. Tukar-tukaran info, tukar-tukaran harga. Ini bayar datang nih, gimana nih? Kita set harga berapa nih? Kita set kemarin ke Surabaya. Nah, kita set harga berapa nih? Ditemuin bareng, diajak makan bareng. Jadi sama-sama bareng. Saya sama kompetitor saya ketemu buyer. Diajak makan bareng, habis bayarnya pulang kita nego-negoan, oke kamu harga segini, kita harga segini ya, biar mirip-mirip harganya. Nah, jadi kita harus gandengan nih. Hari gini harus gandengan, Pak. Bener-bener nggak bisa kita mau kerja sendiri itu susah. Jadi kompetitor digandeng aja. Jangan dibikin musuh, digandeng aja. Nanti pasti enak, pasti kerjanya enak sih. Pasti kerjanya enak. Oke, gitu. Oke, jadikan kompetitor itu jadi partner dan bisa kerjasama. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Aldon juga. Untuk standarisasi, bagaimana prosesnya di Sukovindo, Pak? Dan apa semua komoditi perlu kita standarkan di Sukovindo dulu? Gitu? Kalau menurut saya untuk standarisasi, gini. Jadi, kalau kita punya barang, punya komoditi, pergilah ke website tadi itu, Go Forward atau apa yang tadi, bentar saya copyin aja, biar teman-teman bisa. Pergilah ke website ini, cari nih, mereka maunya apa? Mereka maunya kadar airnya berapa? Mereka maunya ada size-nya apa? Itu lebih baik cari dulu. Kalau memang sudah sesuai semuanya, secara garis besar sudah sesuai, baru kita tesin ke Sukovindo. Atau tesin ke yang mana yang murah, mungkin ada Backjorindo lebih murah lagi. Jadi intinya kalau kita punya suatu komoditi, kita coba ke website itu dulu, kita coba cari komunikasi dulu dengan apa yang buyer mau, baru kemudian kita tesin ke sana.
Jadi kalau langsung ditesin kan kita buang, ada biaya juga. Jadi lebih baik kita cari tahu dulu maunya mereka bagaimana, apa yang mereka minta, spesifikasi seperti apa. Nah, kalau kira-kira spesifikasi sudah mirip-mirip baru kita tesin. Mungkin yang kita bisa tesin ke Scoville itu kan mungkin kayak kadar air, kadar minyak, seperti itu sih. Oke, saya rasa cukup jelas ya jawaban dari Pak Krisna. Dan mungkin saya masih nunggu nih bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan sisa waktunya, ingin bertanya lagi terkait ini, memulai menjadi eksportir. Nah, Pak, ini kan beberapa negara juga udah mengalami resesi ekonomi nih, Pak. Saya nggak tahu apakah negara yang menjadi pasar Bapak sudah mengalami resesi atau belum. Nah, kira-kira sejauh ini, apakah terganggu untuk aktivitas eksportir ini, Pak? Waktu itu Februari saya sempat terganggu karena di Europe kan lockdown, sedangkan market saya kan di Thailand, buyer saya kan di Thailand. Di Thailand ini pabrik yang memproduksi produk-produk santan seperti minyak kelapa, santan, mereka ekspor ke Europe. Nah, Europe lockdown, mereka kurangin permintaan, otomatis kita juga berhenti. Otomatis kita di stop. Jadi Februari, waktu awal COVID memang kita terkena dampak sih di bulan Februari. Tapi kemudian setelah itu Vietnam yang jalan. Setelah itu Vietnam jalan lagi dan terakhir ada isunya lebih ke produk-produk kelapa yang kelapanya dipetik oleh monyet itu nggak boleh dijual di Europe. Nah, kebanyakan Thailand itu produk-produk kelapanya dipetik oleh monyet. Nah, makanya sekarang Thailand jadi masalah. Jadi yang jalan sekarang cuma Vietnam aja sih. Banyak Vietnam. Di Sumatera Barat banyak juga kayaknya, Pak, yang kelapa dipetik sama monyet gitu, Pak. Ada ya? Banyak ya? Ada banyak, Pak. Banyak ya? Ya. Saya belum pernah lihat secara langsung sih, pernah lihat video aja. Oh, saya sering lihat kalau dulu masih di Padang itu, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Gu, Pak. Apakah untuk komoditas kelapa yang diekspor itu juga wajibkan karantina pertanian di tujuan, Pak? Sorry, gimana karena ini untuk komoditi kelapa yang diekspor juga kewajiban. Pasti Pak, pasti. Kita setiap ada ekspor pasti harus lapor pihak karantina. Mereka ada keluarin surat namanya phytosanitary. Kayak gini, saya share aja, saya tunjukin. Ada pasti di ini minta sih. Saya share ya. Ini contoh pito. Ini shipment kita ke Vietnam. Mereka akan tulis semuanya itu di sini, kontainer numbernya berapa bag, terus tujuannya. Jadi mereka akan keluarin sertifikat seperti ini, karantina. Dan sertifikat ini juga diperlukan untuk mereka rilis kontainernya di negara tujuan. Kayak gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya akan meminta kepada Pak Krisna buat memberikan closing statement. Oke, saya rasa mungkin tidak ada pertanyaan lagi. Silakan, Pak. Oh, ini, bentar. Izin bertanya, Pak Krisna, pertanyaan dari orang yang tidak paham komoditi, katanya. Pertanyaan dari Bu Vera ini. Pak Krisna dulu awalnya juga tidak paham, Bu, dengan komoditi. Beliau ini dulu orang keuangan. Kenapa banyak mengekspor kelapa mentah? Nah, gitu. Pak, kelapa Kalimantan. Ini saya tunjukin foto ya sebentar.
di luar negeri itu mereka apain dulu kelapanya? Oh, apakah dijadiin gulai, rendang gitu ya, atau jadi apa gitu kalau udah di luar negeri? Atau beda bentuknya, bukan gulai? Atau jadi Jadi kari, atau... kelapa kalau ke Thailand, ke Vietnam mereka pasti proses. Jadi santan jadi kayak kara gitu kalau pernah tahu kara. Ah, Kalau pernah tahu kara itu mereka proses seperti itu dan mereka itu marketnya di Europe besar banget. Mereka marketnya besar banget untuk di Europe. Saya coba tunjukin produknya ya sebentar ya. Ini waktu saya di Thailand. Ini produknya seperti ini nih. Mereka proses santan kayak gini. Ini produk-produk mereka santan, ada santan, ini santan gini seperti ini santan isinya, perasan kelapa. Nah, ini produk. Ini waktu di Thailand. Terus kelapa yang saya ekspor halo, maaf saya tadi kayaknya jaringan saya. Halo. ya Pak, sudah jelas ya. Oh, udah Bapak tampilkan tadi ya. Ya, saya tampilkan lagi coba. Ini produknya Pak. Ini produknya santan gini. Bisa lihat ya Pak Junaidi? Pak Juandi? Ini kelapa-kelapa yang kita ekspor. Di packing seperti ini packagingnya packing untuk Thailand atau Vietnam, ini packing untuk Dubai. Ini gudang kami di Lampung. Ini bayarnya orang India nih. Dia mereka lihat proses QC-nya. Kelapa yang kami ekspor seperti ini. Ini gudang kita di Surabaya. Ini pakai palet. Baik Pak, maaf. Saya ambil alih sebentar ya Pak, karena mungkin Pak Dani ada masalah di jaringan. Hai. Oh, Sorry, udah kembali ya Pak. sorry, sorry.
Sorry. Saya udah bergabung lagi nih. Koneksi internet di sini kayaknya lagi tidak stabil karena di luar lagi Hujan ya Pak ya? Ya, halo Pak. Ya, gimana, Weli? Saya ambil alih aja Pak. Jadi Pak tadi saya lihat itu di gudang Bapak, kan kalau kelapa itu bobotnya juga lumayan kan Pak. Jadi untuk ekspor sendiri Pak, ada nggak kompetisi di mengenai jarak antar negara gitu kalau di perusahaan Bapak sendiri? Kompetisi maksudnya? Kompetisi maksudnya di jaraknya gitu Pak. Apakah Bapak memilih yang lebih dekat dari negara kita atau di negara lebih jauh? Karena kan harga juga pengiriman juga mempengaruhi harga kan Pak. Otomatis kalau negara ada yang lebih dekat dari negara yang membeli, kan orang itu lebih ambil ke yang lebih murah seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi bagaimana cara Bapak mensiasati mengenai pengangkutan ini, Pak? Jadi biasanya kalau terlalu jauh, biasanya kita jual FOB. Jadi di dunia ekspor itu namanya FOB. FOB itu kita jual di pelabuhan. Jadi biarlah dia yang bayar freight-nya sendiri, ongkosnya sendiri, ongkos kirimnya. Cuman ada beberapa buyer yang minta juga sudah sekaligus harga sampai di negaranya. Tapi memang kebanyakan untuk negara yang dekat-dekat ini Vietnam sama Thailand, mereka untuk pabrik, dan kalau untuk yang negara jauh-jauh mereka untuk retail, dan mereka untuk retail biasanya untuk harga setinggi apapun mereka masih acceptable sih. Mereka masih harga tinggi pun masih acceptable. Aku ingin Pak. Selanjutnya. Oh, Pak Dani kembali. Halo Pak. seperti apa gitu. Oh, muncul iya. ya. Saya alihkan lagi ke Bapak. Silakan Pak. Oke, bentar. Karena saya belum bisa ngelihat chatnya, apakah masih ada yang bertanya atau tidak. Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh, ini apa boleh share nomor WA Bapak? Ini banyak adik-adik yang minta Pak bertanya seperti itu. Apakah ini udah disampaikan tadi? Oh, boleh Pak Aldon. Siap. Nanti mungkin nomornya akan di-share melalui panitia mungkin Pak. Gitu Boleh. aja Pak. Siap. Oke, nanti panitia tolong ini koordinasikan untuk bagi yang meminta nomor handphonenya Pak. Bisa memberikan closing statement untuk pertemuan kita kali ini. Ya, jadi teman-teman yang mau mulai ekspor, jangan takut sih. Intinya sebenarnya cuman kalian berani memulai atau enggak. Kalian mau komitmen atau enggak, gitu aja. Jadi masalah biaya, masalah dana, masalah itu sebenarnya bukan jadi satu masalah yang penting. Meskipun modal itu juga penting, cuman itu nomor kesekian lah. Kalau seumpama pekerjaan kita oke, semua kita oke, memang kita bersungguh-sungguh mau kerjain, pasti yang bantu banyak. Terus ada yang tanya tadi masalah bahasa juga, bahasa tetap harus diasah, bahasa Inggrisnya ya itu mau nggak mau sudah jadi bahasa internasional kita, memang harus diasah. Nggak mungkin kita bincang-bincang dengan orang luar negeri pakai bahasa Indonesia juga nggak mungkin. Jadi itu memang harus tetap diasah juga, dan intinya jangan takut lah. Saya dulu juga nggak ngerti apa-apa, tapi bisa jalan juga. Sampai hari ini juga bisa jalan. Jadi kita kemarin sempat ada kasus, saya overload barang nih. Kemarin sempat overload barang di Surabaya, saya overload barang. Saya datengin ada 42 kontainer.
itu nggak ada yang serap. Lokal, saya juga ada buangan lokal juga untuk pasar. Lokal nggak serap, ya karena kita sudah lama di bidang ini, jadi kita bisa buang ekspor, bisa buang teman-teman eksportir yang di notabene itu adalah pesaing kita, tapi pesaing kita itu kan tetap mereka sama katanya berteman, saling tolong menolong. Jadi sempat ditolongin juga oleh teman-teman eksportir untuk diambil barangnya. Saya juga kirim sendiri, ekspor sendiri, jadi bisa terselamatkan juga sih. Tahun ini juga challenge buat saya. Kalau yang tadi tanya gagal ya, gagal tahun ini juga. Ya sebenarnya banyak gagal juga, kayak gitu. Cuman tetap semangat, tetap mencoba. Yang penting harus mencoba, jangan nyerah. Saya dulu juga hampir nyerah waktu di Blitar, akhirnya ditemuin juga sama dikenalin juga sama supplier Banyuwangi, yang dimana supplier Banyuwangi itu mereka sudah profesional sih, mereka sudah bisa sediain barang, sediain kelapa. Jadi di saat itu memang kalau kita banyak berusaha pasti laki itu pasti datang sih, kayak gitu. Oke, sudah Pak? Oke, terima kasih Pak untuk ininya, closing statement-nya. Kalau dari saya mengucapkan terima kasih dulu nih buat teman-teman mahasiswa dan yang sudah bergabung, mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, dan juga yang bergabung dari Unitri yang sudah bersedia gabung di studi kenal okupasi ini. Terima kasih sudah mau bergabung bersama kita. Nah, berikutnya, sebelum kita tutup, saya coba memberikan summary atau ringkasan apa yang kita diskusikan kali ini. Yang pertama, untuk memulai menjadi seorang eksportir itu, kita harus tahu dulu pengetahuan tentang komoditinya seperti apa. Terus kemudian kita juga harus punya partner. Kalau seandainya kita punya kompetitor, kita jadikan partner, karena kita saat ini nggak bisa kerja sendiri. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya rangkum. Yang penting adalah determinasi. Seperti itu ya Pak ya. Oke, sebelum teman-teman semua keluar, sebelum cabut dari room ini, kita nanti bakal foto bareng secara virtual. Jadi foto bareng. Jadi diharapkan jangan silakan tampilkan mukanya di layar. Nah, pose dengan baik. Nah, saya serahkan kepada, saya mengucapkan sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan, mungkin kalau ada pertanyaan yang terlewatkan untuk saya sampaikan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mau bergabung. Saya serahkan kepada Welly. Baik Pak, terima kasih Pak. Sampailah kita di penghujung SKO kali ini. Jadi untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita atas informasi dan wawasannya mengenai dunia eksportir. Dan semoga kita nantinya bisa menjadi the next Indonesian eksportir. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator kita, Bapak Dani Juhandi, dan terima kasih juga kepada teman-teman dari berbagai kampus, ada dari Tribuana, Unitri, dan lainnya yang tidak bisa saya sampaikan. Baiklah, langsung saja ke selanjutnya penyerahan cenderamata dari Politeknik WBI kepada Bapak narasumber. Mungkin bisa ditampilkan, Pak.